Baik, halo semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 6, kelas Nara dari Orbit Future Academy yang beranggotakan saya sendiri, Nengtasya Pradila, dan ada rekan saya yaitu Gita Fadila, Muhammad Agil, dan Diko Pradana Sitohang. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi self-learning, yaitu penjelasan mengenai recommender system dari content base atau collaborative filtering. Nah, untuk penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Gita Fadila. Baik, terima kasih Saudari Tasya. Di sini saya Gita Fadila dengan NIM 20 200 410 700 112 akan menjelaskan tentang Movie Recommendation System. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Recommender System. Recommender System terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Content Based Method. Content based-nya ini memanfaatkan informasi beberapa item atau data untuk direkomendasikan kepada pengguna sebagai referensi yang terkait dengan informasi yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya ada Collaborative Filtering Method. Collaborative filtering memanfaatkan transaksi suatu produk atau item yang didasarkan kepada perilaku atau kebiasaan si pengguna. Tujuannya agar pengguna yang sama atau item yang serupa dapat disukai oleh penggunanya sebagai rekomendasi pilihan. Yang ketiga ada hybrid method. Hybrid method atau collaborative recommendation system adalah gabungan antara metode content based dengan collaborative filtering. Jadi, recommendation system dapat menjadi salah satu teknik di mana dapat menentukan rekomendasi kepada penggunanya lewat kebiasaan atau interaksi dengan pengguna lainnya maupun dengan beberapa item terkait dengan item yang digunakan oleh pengguna. Movie Recommendation System. Movie Recommendation System merupakan sistem pemberi rekomendasi adalah sistem pembelajaran mesin yang membantu penggunanya untuk menemukan produk dan layanan yang terbaru. Setiap kali Anda berbelanja online, sistem rekomendasi memandu Anda menuju produk yang mungkin Anda akan beli. Komponen penting dari salah satu sistem ini adalah fungsi pemberi rekomendasi yang mengambil informasi tentang pengguna dan memprediksi peringkat yang mungkin ditetapkan pengguna untuk suatu produk. Misalnya, memprediksi peringkat pengguna. Bahkan sebelum pengguna benar-benar memberikannya, membuat sistem pemberi rekomendasi menjadi alat yang ampuh. Di sini, dalam Movie Recommendation System, kita menggunakan Content Based Method. Dalam pemfilteran berbasis konten, kami merekomendasikan item kepada pengguna yang mirip dengan item yang disukai pengguna berdasarkan properti atau atribut item tersebut. Pemfilteran berbasis konten tidak memerlukan data pengguna lain selama rekomendasi ke satu pengguna. Ini mempertimbangkan fitur item. Kita akan lanjut ke kode. Pertama, kita akan melakukan import libraries. Di sini kita menggunakan Pandas, NumPy, Seaborn, Plotly Express, Plotly.graph_object, matplotlib.pyplot, dan fungsi tkdm import. Dan import tkdm, lalu import warning.filtering warning. Selanjutnya menggunakan fungsi ini. Lalu kita akan mengimport library. Ada movie_md, movie_keywords, movie_credits, dan kita akan menampilkan 5 data pertama pada library movie tersebut.
Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Saudara Agel. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan lanjutan dari video tentang penjelasan pembuatan movie recommendation system. Saya akan lanjutkan di bagian ketiganya, yaitu data cleaning dan pre-processing. Di langkah ini, kata lainnya kita akan melakukan yang namanya data understanding. Di dalam data understanding ini, kita akan menampilkan film-film yang memiliki lebih dari 55 juta suara. Dan kita akan menggunakan 4 kolom saja, yaitu ID, audio pattern, overview, serta genre-nya apa. Kolom duplikat, ini kita akan membuat 2 kolom duplikat, yang satu untuk cadangan dan yang satunya untuk kita olah. Bisa dilihat ini untuk sintak-sintaknya. Nah, kemudian ini untuk tampilan datanya. Terlihat ada 4 kolom yang tersedia, yaitu ada ID-nya, original title, overview, genre, serta title-nya. Kemudian kita akan menampilkan data movie keyword atasnya ini. Dan kita akan memberikan data berdasarkan movie credit. Bisa dilihat data seperti ini. Kemudian kita akan melihat data dengan dua kolom saja, itu ID dengan cache-nya. Dan kita akan melakukan pemeriksaan data dulu. Dan kita di sini akan menghapus data yang ID-nya tidak tersedia. Kenapa dihapus? Karena ketika nanti kita akan mengolah data dan ada sesuatu data yang tidak ada, itu akan membuat takutnya akan menyebabkan missing value. Dan ini untuk sintaksnya, sintaks yang untuk menghapus catatan ID tidak tersedia. Lalu setelah langkah tadi, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menggabungkan data frame menjadi satu entitas tunggal. Dan untuk kerangkanya, pertama kita menggabungkan semua kerangka data sebagai satu entitas. Dan tentu untuk menggabungkan data menjadi satu entitas, kita memerlukan data-data yang mempunyai jenis yang sama. Dan ini untuk sintaks penggabungannya bisa dilihat. Dan kemudian kita akan coba menampilkan datanya. Data teratas ini bisa dilihat. Ada ID, original title, overview, genre, title, keyword, cache. Ini data yang ditampilkan yang mempunyai ID, karena data film yang tidak mempunyai ID itu sudah dihapus atau sudah di reset pada langkah sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengambil genre keyword cache untuk membuat vektornya. Pertama, kita perlu namanya membersihkan movies metadatanya. Dan ambil daftar genre dari kolom. Dan seperti ini, bisa dilihat untuk sintaksnya. Setelah kita ambil daftar dari genre dari kolomnya, kita mengganti spasi antara genrenya ke untuk dari Xsky ke Skyfi dan menjadikannya string. Kemudian kita perlu mengisi diagramnya sebagai tanda tutup kurung 2 agar datanya bisa terbaca ketika kita mengolahnya. Setelah itu, kita akan membersihkan data frame keyword untuk mengekstrak kata kuncinya. Dan hal pertama yang kita lakukan adalah ambil daftar kata kunci dari kolom. Ini bisa dilihat untuk sintaksnya, data frame keyword sama dengan data frame keyword tapi lambda x name for edit alpha x. Kemudian kita akan menghapus ruang kosong dan gabungkan semua kata kunci dengan spasi. Setelah itu kita akan mengisi nilai 6 sebagai tanda tutup kurung. Kemudian kita akan lanjut dengan membersihkan data frame cache untuk mengekstrak nama aktor dari kolom cache. Ini sintaks-sintaksnya seperti mengambil cache list dari kolom, terus remove the F-size test and join all the cache space. Bisa dilihat, dan kita akan menambah data teratas. Jadi untuk datanya,
Dan jika ada kolom yang tidak berguna, itu maka perlu kita hapus supaya kita bisa melakukan pemrosesan pembuatan sistem ini dengan efektif. Cara untuk menghapus kolom yang tidak berguna ini sintaksnya yaitu data frame titik drop dalam kurung kolom, dan di dalam tutup kurung dalam kurung ini itu terdiri dari beberapa kolom yang ingin kita hapus. Dan kita akan melakukan prosesnya seperti ini. Setelah hasil dari kolom yang kita hapus, jadinya kita hanya menampilkan ID, titles, dan teksnya aja. Dan ini angka selanjutnya. Oke, untuk proses dari data cleaning dan pre-processing menurut saya cukup sampai sini saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari kelompok 6. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingan dari Movie Recommendation System. Yang pertama-tama, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diko Pradana Siputang, yang berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan mulai menjelaskan mulai dari nomor 4, yaitu ubah konten menjadi vektor. Nah, dikarenakan mesin atau komputer hanya dapat memahami dalam bentuk format, dalam bentuk numerik atau angka, sehingga awal pertamanya kita akan mengubah konten ini menjadi sebuah vektor, yang dimana konten ini adalah hasil dari data yang telah kita pre-processing awalnya. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa codingan seperti untuk mengubah konten ini, kita akan menggunakan TF-ID vectorize, yang dimana vectorize data atau data yang akan kita ubah menjadi vektor yaitu berada di dalam teks, yaitu ini. Selanjutnya, setelah kita selesai mengcoding ini, kita akan mengecek vectorize datanya sudah terjadi atau tidak. Vectorize data yang sudah dibuat ada 375.000 data yang telah kita ubah menjadi sebuah vektor. Selanjutnya kita akan menghitung similarity metric pada vektor untuk rekomendasi. Nah, di sini kita akan mencari similarity itu yaitu kemiripan. Kita akan mencari kemiripan dari semua vektor yang telah kita buat barusan ke dalam sebuah metrik untuk diubah menjadi sebuah recommendation. Di sini kita akan menggunakan metode cosinus similarity, yaitu metode ini. Metode atau codingan yang akan kita buat nanti, ini merupakan sebuah metode dalam Python untuk mencari kemiripan dari vektor yang telah kita buat barusan. Kita akan mengimportnya dulu, cosin similarity, lalu kita akan mencari kemiripan di dalam vectorize data frame yang barusan kita buat ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rekomendasi untuk film tertentu. Codingannya seperti ini. Yang pertama adalah movie title. Movie title itu adalah judul film yang akan kita cari. Lalu, title ini kita akan buat ke dalam sebuah variable yaitu yang bernama ID movie. Nah, di mana ID movie ini kita akan mencari kemiripan antara ID movie 1 dengan ID movie yang lain, atau ID movie dari title yang kita buat ini dengan ID movie yang lain. Kita akan masukkan ke dalam variable distance. Nah, ketika kita sudah mendapat jaraknya, distance itu adalah jarak, kita akan membuat kata kuncinya lambda 1:10, x-nya 1. Oke, selanjutnya setelah ini sudah di-runningkan, kita akan membuat judulnya seperti ini di matrix. Dia akan membuat rekomendasi tersendiri, yaitu seperti ini, matrix revise, matrix revolution, matrix reload, dan sebagainya. Lalu ketika kita membuat judulnya Jumanji, dia akan menampilkan beberapa rekomendasi yang mirip dengan ID mereka. Dan kemudian Toy Story, dia juga akan membuat beberapa rekomendasi yang mirip dengan ID Toy Story itu sendiri.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari codingan ubah konten menjadi vektor dan codingan hitung similarity dan juga codingan membuat rekomendasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Diko. Selanjutnya saya sendiri, Natasha Pradila, akan menjelaskan membuat rekomendasi untuk film tertentu. Nah, di bawah ini ada sintaks untuk membuat rekomendasi agar menghasilkan output yang kita inginkan. Yang pertama ada rekomendasi The Matrix yang menghasilkan output Komando, Ghost in the Shell, Hacker, dan The Zero Theorem, dan lain-lain. Yang kedua ada rekomendasi untuk Jumanji yang menghasilkan output Stay Alive, Nirvana, Indie Game, Panic Room. Nah, yang terakhir ada rekomendasi untuk Toy Story yang menghasilkan output ada Toy Story 2, Toy Story 3, dan masih banyak yang lain-lain. Jadi kesimpulannya yaitu dari program yang di atas, yaitu kita bisa mencari film sesuai dengan genre yang sering kita tonton atau yang kita inginkan atau yang kita sukai. Nah, seperti itu dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dan semoga video ini bermanfaat bagi para pendengarnya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.